Apa yang dikatakan Chen Ping membuat Ji Yun dan Wang Gang tertegun. Tuan Chen, ada pembudidaya setan di antara orang-orang ini. Mengapa Anda tidak merasakannya sama sekali? Wasilinder melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak bisa merasakannya. Kurasa mereka menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan nafas, tapi ada perubahan pada cambuk ajaib, pasti ada pembudidaya sihir di antara orang-orang ini. Chen Ping berkata, para pembudidaya iblis ini sangat berani. Mereka bahkan berani menyelinap ke tim pemburu harta karun. Tetapi ketika mereka menemukan harta karun itu, mereka pasti akan melakukan sesuatu. Jika mereka melakukannya, para pembudidaya iblis ini pasti akan terungkap. Wang Gang sedikit terkejut dengan keberanian para pembudidaya iblis ini. Aku khawatir para pembudidaya iblis ini sedang bermain trik, jadi kalian semua harus lebih memperhatikan, dan jangan percaya siapapun di dalamnya. Chen Ping menasihati. Semua orang mengangguk. Kelompok itu terus bergerak maju, dan pada saat ini, gua itu dipenuhi dengan udara yang sangat dingin, dan setiap orang harus mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan udara dingin. Sebaliknya, Wagu, Gao Qiji dan yang lainnya tidak terlalu peduli dengan udara dingin. Bagaimanapun, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Setelah semua orang berjalan perlahan beberapa mil, udara dingin menjadi semakin berat, seolah-olah seluruh ruang akan dipadatkan. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya tampak berjalan di istana es, dengan kristal es di mana-mana di atas, bawah, kiri, dan kanan. Pada saat ini, tubuh Liu Ruyan mulai bergetar, dan pakaiannya tertutup embun beku yang tebal. Melihat ini, Chen Ping menarik tangan Liu Ruyan, dan aliran hangat mengalir ke tubuh Liu Ruyan di sepanjang tangan Chen Ping, yang membuat Liu Ruyan merasa lebih baik. Semuanya, perhatikan, dan masuk lebih dalam, aku khawatir hawa dinginnya akan semakin berat. Chen Ping mengingatkan, tapi setelah Chen Ping selesai berbicara, Gao Qiji yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, diikuti dengan teriakan. Tuan muda ketiga, beberapa pelayan keluarga Gao bergegas menuju Gao Qiji. Mendengar teriakan Gao Qiji, semua orang berhenti, dan segera melihat bahwa Gao Qiji, yang tidak takut dingin, mulai membeku dengan cepat saat ini. Gao Qiji berjuang mati-matian, tetapi sama sekali tidak berguna, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menyerap udara dingin, dia tetap tidak bisa menghentikan kecepatan yang membekukan. Beberapa pelayan keluarga Gao juga bergerak cepat dan mulai menyerap udara dingin, mencoba menyelamatkan Gao Qiji, tetapi mereka juga mulai mengembunkan embun beku di tubuh mereka, dan mereka masih tidak bisa menyelamatkan Gao Qiji. Melihat tubuh bagian bawah Gao Qiji benar-benar membeku, Gao Qiji panik. "Bantu aku, selamatkan aku!" teriak Gao Qiji, matanya penuh ketakutan. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Melihat ini, Chen Ping melepaskan Liu Ruyan, dan dengan cepat berjalan di depan Gao Qiji. Segera setelah telapak tangan, nyala api tiba-tiba muncul, dan arus panas langsung didorong ke tubuh Gao Qiji oleh Chen Ping. Pada saat yang sama, nyala api berkedip di telapak kaki Chen Ping, dan es di bawah kakinya mulai mencair. Tepat ketika Chen Ping melemparkan Zihuo, dua orang di antara kerumunan menjadi terkejut dan bingung. Segera, Gao Qiji melepaskan belenggu, Chen Ping menarik Gao Qiji, dan segera mundur. "Puan muda ketiga, apakah kamu baik-baik saja?" Beberapa pelayan keluarga Gao buru-buru bertanya. Gao Qiji menggelengkan kepalanya, lalu memandang Chen Ping, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Chen Ping, terima kasih." Gao Qiji tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya pada akhirnya adalah Chen Ping. Jalan di depan telah membentuk formasi. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu akan dibekukan oleh hawa dingin. Chen Ping melihat ke jalan di bawah kakinya dan berkata, apakah seseorang membuat formasi? Dengan cara ini, ada kemungkinan besar ada harta karun di gua ini. Lagi pula, ada jejak buatan manusia. Kata Ji Yun, mungkin, jangan bergerak, tunggu aku mengamati dengan cermat. Chen Ping tidak akan membiarkan siapapun bergerak maju. Chen Ping dengan hati-hati melihat ke gua di depannya, itu kosong, kecuali udara dingin dan kristal es di sekitarnya, tidak ada yang bisa dilihat. Chen Ping menggigit jarinya, dan mengeluarkan jimat setelah menggambar sosok di atasnya, api roh menyulut kertas jimat. Meskipun Chen Ping tidak sedalam Humazi dalam hal mantra, Chen Ping masih mengetahui mantra sederhana ini untuk mengaktifkan formasi.
Saat mantra berubah menjadi asap dan terbakar, lingkaran sihir muncul di mata Chen Ping seketika, dan dia melihat bahwa jalan di bawah kaki mereka telah menjadi seperti papan catur, kotak demi kotak. Saat berjalan, hanya dengan menebak tempat yang tepat Anda dapat melewatinya dengan lancar. Jika Anda salah menebak, Anda akan langsung membeku kedinginan. Setelah diperiksa dengan cermat, Chen Ping ingin sedikit tertawa. Namun, Chen Ping tidak merusak formasi, tetapi berkata kepada Ji Yun dan Gao Qiji dan yang lainnya, saya akan berjalan di depan sebentar lagi, dan Anda semua mengikuti kemana saya pergi, dan jangan menginjak tempat lain. Petik 2. Apakah kamu mengerti? Kamu harus menginjak tempat yang aku lewati. Chen Ping menasihati dengan hati-hati. Sekarang hanya Chen Ping yang bisa melihat keseluruhan formasi, dan tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sama sekali. Bagus. Beberapa orang semua mengangguk. Chen Ping mulai berjalan ke depan, tetapi dia berjalan sangat lambat. Lagi pula, masih ada orang yang mengikuti di belakang. Chen Ping takut beberapa dari mereka mungkin tidak melihat dengan jelas dan membuat kesalahan. Liu Ruyan berada di belakang Chen Ping, diikuti oleh Tile, Ji Yun. Semua orang berbaris dan bergerak maju perlahan. Ketika yang lain melihat bahwa Chen Ping dan yang lainnya telah membuka jalan, mereka juga mulai bergerak maju. Namun, orang-orang ini tidak memperhatikan langkah Chen Ping, tetapi berjalan maju dengan santai. Setelah berjalan cukup jauh, seseorang segera pergi ke tempat yang salah, dan tubuhnya mulai membeku karena udara dingin. Tolong, bantu aku juga membeku. Orang-orang terus membeku, berteriak minta tolong. Tapi di saat seperti ini, siapa yang bisa menyelamatkan nyawa siapa?